Tapi anehnya, sosok dari rombongan ini pucet dan mukanya itu hancur semua. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari dalam tendanya Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi guys, di video kali ini kita mendapat sebuah kisah dari seseorang yang bernama Raka dari Jakarta. Jadi Raka ini ingin membagikan pengalamannya waktu dia mendaki ke Gunung Lawu bersama teman-temannya di tahun 2000 lalu. Nah, di pendakian itu, salah satu temannya sempat memakan sesajen. Bahkan karena rasa dari makanan itu menurut dia nggak enak, hambar gitu, dia tendang itu sajen sampai hancur berantakan. Dan sejak kejadian itu, pendakian mereka bukannya menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi malah menjadi malapetaka buat Raka dan rombongannya. Nah, penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang tentunya banyak pelajaran dan pesan-pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ya udah, kalau udah siap, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, di tahun 2000 lalu, Raka, seorang anggota komunitas pecinta alam asal Jakarta, mendaki bersama 3 orang teman komunitasnya yang bernama Tama, Dede, dan Agus. Nah, sebelum berangkat, Raka ini sebenarnya segen gitu, males lah gitu ngajak si Dede sama Agus ini buat mendaki bareng mereka. Karena dia tahu sifat suka asal-asalan dan gak percaya dengan hal-hal mistis. Bahkan dia juga suka ngomong sembarangan gitu, sompral lah. Nah, dan kurang menghargai budaya serta kearifan lokal setempat. Tapi karena mereka berada di satu komunitas pecinta alam, ya mau gak mau diajak juga tuh akhirnya. Cuman Raka sama Tama pengennya Dede sama Agus itu bawa tenda sendiri gitu. Raka sama Tama di satu tenda, sementara Dede sama Agus di tenda yang lain. Nah, sepakatlah mereka di situ. Dan singkat cerita, sebelum pendakian, si Raka ini sempat ngomong ke Dede, "Dek, kita kan bakal ngedaki ke Gunung Lawu. Harapan gua sih, lu jangan macem-macem nanti di sana. Jangan disamain dengan gunung-gunung yang lain. Karena kita tahu kan, masyarakat di sana itu masih kental dengan adat istiadat dan budayanya. Jadi nanti kita bakal banyak nemuin dupa, sesajen, dan segala macem alat ritual di tempat-tempat yang memang disakralkan. Jadi lu jangan iseng ya, jangan jahil, apalagi sampai ngerusak barang-barang ritual tadi gitu kan." Nah, ngedengar omongan si Raka ini, Dede langsung nyaut di situ. "Alah, lebay banget sih. Cuman sesajen doang, di gunung mah nggak ada setan. Buktinya selama ini gue baik-baik aja gitu kan, sehat-sehat aja." "Ya udahlah," kata Raka, "terserah lu aja lah. Yang penting gue udah ngingetin," kata dia kan. Nah, setelah mempersiapkan semua kebutuhan, berangkatlah tuh mereka berempat menuju base camp Gunung Lawu. Dan setibanya di sana, sekitar jam 7 pagi, mereka langsung tuh melakukan registrasi. Dan waktu registrasi ini juga petugas base camp sempat ngingetin lagi di situ. Nanti di pos 2, pos 3, dan pos 4, kalian bakal banyak nemuin sesajen, dupa, dan segala macam alat ritual. Saya harap kalian jaga, hormatin kepercayaan dan adat istiadat warga setempat. Jangan mengusik benda-benda tersebut, apalagi sampai ngerusaknya. Nah, Raka dan Tama mengiyakan di situ kan. Tapi si Dede sama Agus ini diam aja di situ dan tampak cuek aja mereka sama pesan-pesan petugas tadi. Nah,
Setelah registrasi dan mendengarkan pesan-pesan dari petugas basecamp tadi, sekitar jam 8 pagi pendakian pun dimulai. Mereka berjalan tuh dari basecamp menuju ke pos 1. Nah, di perjalanan menuju pos 1 ini bisa dikatakan aman, lancar, nggak ada gangguan-gangguan apapun. Sampai mereka lanjut menuju ke pos 2. Dan setiba di pos 2, bener aja tuh apa yang diomongin sama petugas basecamp tadi. Mereka nemuin ada beberapa nampan yang berisi makanan. Ada jajanan pasar, ada pisang, rokok, kopi hitam, sama sebatang dufa di tengahnya. Digeletakin di bawah sebatang pohon besar yang ada di situ. Nah, ngelihat banyak makanan, si Dede mulai tergoda di situ. Mulai usil dia. Ngelihat ada kue apem, pisang di atas nampan, langsung aja tuh dia ambil itu kue. Terus dia makan. Raka sempat negor, "Dek, kan udah dibilangin tadi di bawah, jangan usil. Kalau lu mau makan, ya ambil aja di tas. Kita kan bawa logistik." "Alah," kata dia, "kan cuma apem sama pisang doang. Kenapa sih? Lagian kan setan mana yang doyan apem sama pisang? Daripada dikasih setan, mendingan dikasih gua aja," kata dia gitu kan. Dede gak peduli itu sama sekali sama omongan Raka tadi. Dia makan aja terus tuh. Nah, selesai debat ringan gitu, lanjut lagi mereka jalan sampai tiba di pos 3. Dan di pos 3 ini lagi-lagi mereka nemuin ada sajen yang persis sama, digeletakin di bawah pohon besar. Dan lagi-lagi si Dedek ngambil itu makanan dari sajen tadi. Lalu dia makan seenaknya. Dan ternyata ngelihat Dedek yang lagi makan dari sajen tadi, si Agus juga ikut-ikutan di situ. Dia ngambil juga. Lalu dia makan. Dan ternyata itu makanan rasanya hambar, nggak enak sama sekali. Karena makanan itu nggak enak, Agus kesel di situ. Dia tendang itu sajen sampai kebalik dan tumpah. Lalu dia ngomong di situ, "Makanan apaan ini? Nggak ada enaknya sama sekali. Hambar, pahit. Apaan kayak begini?" Nah, ngelihat Agus yang marah-marah sambil nendang itu sajen, Tama kaget. Astagfirullahaladzim, sambil dia ngeliatin Agus. Dia nggak nyangka kok bisa Agus sekesal itu sampai ngancurin itu sajen. Dia langsung narik kerah bajunya Agus. Kata dia, "nggak kayak gitu ya. Lu seenaknya ngerusak barang milik orang lain, tapi masih aja ngelunjak. Gua nggak peduli lu percaya atau enggak," kata si Tama ini kan. "Tapi tolong hargai kepercayaan orang lain." Nah, Agus langsung nepis tangannya Tama. "Apaan sih lu, Tam? Lebay banget gitu." Nah, ngelihat Tama sama Agus ini udah mulai panas, langsung ditenangin sama Raka. Udah, jangan berantem." Lalu itu sajen yang udah berantakan tadi diberesin lah tuh sama Tama. Dia kumpulin itu makanan tadi kan, dia taruh lagi di tempat semula. Nah, ngelihat si Raka yang ngeberesin sajen, diprotes sama Agus. "Ngapain sih lu beresin lagi? Nanti juga bakal basi itu makanan gitu." "Biarin aja," kata Raka kan. "Udahlah, lagian kan perkara ngeberesin ini itu urusan gua." Dedek sama Agus cuma diem di situ sambil ngeliatin tuh si Raka lagi ngeberesin sajen. Nah, udahlah tuh. Selesai ngeberesin sajen, lanjut lagi mereka jalan menuju ke pos 4. Dan perjalanan menuju pos 4 ini mulai banyak hal-hal aneh. Pertama-tama, cuaca yang tadinya normal tiba-tiba berubah jadi dingin banget. Dan dinginnya itu nggak seperti biasanya, nggak wajar lah gitu. Dan rasa dinginnya itu bener-bener menusuk tulang. Bahkan di tengah cuaca yang dingin, tiba-tiba entah kenapa tas yang dibawa Dede sama Agus jadi berat bener. Padahal mereka udah biasa sebelumnya kan untuk ngebawa beban yang melebihi kapasitas mereka. Tapi kali ini langkah mereka bener-bener berat banget sampai harus sering berhenti buat istirahat. Nah, akhirnya Dede sama Agus nyoba tuh meriksalah isi tas mereka. Barang apa sih yang bikin berat? Tapi mereka nggak nemuin apa-apa di situ.
Dan di pos 4 ini lagi-lagi mereka nemuin ada Sajen di situ. Cuman kali ini Raka langsung tuh inisiatif buat ngejagain itu Sajen biar nggak dirusak lagi sama Agus sama Dede. Nah, ngelihat Raka yang ngejagain itu Sajen, Agus ngomong di situ, "Ah, lebay banget sih lu. Ngapain?" katanya. "Lu takut?" kata dia. Akhirnya Agus nggak berani ngapa-ngapain itu Sajen. Dan lanjut lagi mereka jalan menuju area sabana yang ada di pos 5. Tapi lagi-lagi di sepanjang perjalanan menuju ke sabana ini, Agus kembali berulah. Jadi dengan sombongnya dia ngomong di situ, "Nih ya," kata dia, "gua nggak percaya sama yang namanya setan. Kalau memang kita digangguin, gua yang tanggung jawab. Gua bakal ngusir itu setan. Gua tendang tuh setan kalau muncul depan gua." Nah, ternyata tanpa sepengetahuan Raka dan Tama, si Agus lagi-lagi ngacak-ngacak itu Sajen yang ada di pos 4 tadi. Dan perjalanan menuju ke area camp di pos 5 di sabana ini, Raka sempat ngeliat ada 3 pasang mata merah lagi ngeliatin ke arah mereka. Sementara Tama beda lagi. Dia sempat ngeliat sosok perempuan bergaun putih melayang di antara pepohonan. Dan ini bikin Tama merinding. Dia langsung tuh berbisik sama Raka. "Kak," kata dia, "gua ngerasa kayaknya pendakian kita kali ini gak bakal mulus deh. Terus besok gua gak ikut muncak ya. Gua mau langsung turun aja." Dan ternyata Raka pun setuju di situ. Nah, perjalanan menuju area camp ini biasanya udah nyampe tuh sebelum maghrib. Tapi bagi mereka sampai jam 9 malam barulah mereka bisa sampai di area sabana itu. Mereka langsung ngedirin tenda dan langsung istirahat, nggak pakai masak duluan. Raka sama Tama di satu tenda, sementara Agus sama Dede di tenda yang lain. Tama yang baru saja mau ngelepas sepatu, tiba-tiba dia dikejutkan sama penampakan sosok kuntilanak di depan tenda mereka. Dan sosok kuntilanak ini lagi ngeliatin ke tenda mereka. Bahkan tatapannya itu bener-bener sinis dan mukanya hancur banget. Tama langsung ngebangunin Raka. "Raka, bangun Kak. Lihat apaan tuh di depan tenda kita." "Apaan sih lu?" kata Raka kan. Langsung tuh Raka bangun dan ngeliat ke depan tenda dan dia langsung istighfar di situ. "Astagfirullahalazim, kenapa ada kuntilanak di depan tenda kita ya? Cepat masuk," kata dia, dan langsung tutup tenda. Nah, kondisi Raka sama Tama yang tadi udah ngantuk, capek gara-gara ngeliat penampakan sosok kuntilanak itu, kini sama sekali hilang, nggak bisa meremin mata sama sekali. Jadi mereka cuma diam aja di dalam tenda. Dan pas lagi diam gitu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, seakan-akan lagi muterin tenda mereka. Dan gak cuma suara aja guys, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, itu tenda mereka kayak ada yang ngegoyang-goyangin. Tapi yang paling bikin merinding, setelah tendanya Raka sama Tama digoyang-goyangin, tiba-tiba mereka ngeliat ada sosok tangan dengan kuku yang panjang lagi ngusep-ngusep itu tenda sampai bikin tenda mereka robek. Nah, karena saking penasarannya, Tama sama Raka pun ngeberaniin diri tuh buat ngeliat keluar. Siapa sih yang udah ngerusak tenda gitu? Dibukalah itu pintu tenda dan lu tahu apa yang mereka lihat? Ternyata di sekeliling tenda banyak nampan yang berisi sajen udah berserakan di depan tenda mereka. Tapi yang bikin mereka ketakutan dan merinding itu bukan banyaknya sajen, tapi ada bercak-bercak merah mirip darah yang berbau anyir. Itu ada di antara nampan-nampan tadi. Mereka bingung di situ. Dan Tama langsung kepikiran tuh sama sajen yang tadi udah dihancurin sama Dede sama Agus. Ini pasti ada hubungannya sama sajen yang udah dirusak sama Agus tadi. Cuma anehnya, pas Tama sama Raka ngeliat ke tendanya Dede dan Agus, mereka bingung. Kok Raka sama Agus tenang-tenang aja ya? Sama sekali gak digangguin gitu. Padahal mereka yang udah ngerusakin sajen tadi.
Nah, karena kesel sama Dedek dan Agus, si Tama teriak di situ. "Woi Dedek, Agus, sialan lu ya. Bangun lu, lihat nih," kata dia. "Gara-gara kelakuan lu berdua, kita digangguin terus, nggak bisa istirahat." Ternyata Dedek sama Agus belum tidur di situ. Keluarlah mereka berdua. "Apaan sih lu berisik banget malam-malam," kata Agus kan. "Lu lihat nih," kata Tama lagi. "Alah, cuma begini doang. Ini mah pasti ada orang iseng yang narokin sajen di sini," kata Dedek. "Ah, terserah lu lah, Dek. Pokoknya besok pagi gua sama Raka langsung turun. Kita nggak jadi muncak." "Terserah lu lah," kata Dedek lagi kan. "Pokoknya gua sama Agus tetap bakal nerusin ke puncak." "Ngakunya pecinta alam," kata Dedek kan, "tapi penakutnya kebangetan." Kata si Tama, "bukan masalah penakutnya ya. Asal lu tahu, gua nggak peduli masalah lu percaya setan atau enggak. Tapi kelakuan lu itu yang nggak sopan, nggak peduli dan nggak ngehormatin budaya masyarakat sini yang bikin gua kesel." "Ah, bodoh amat," kata Dedek kan. Terus langsung aja tuh mereka masuk tenda. Begitu juga Raka sama Tama. Mereka langsung masuk ke tenda masing-masing dan langsung rebahan lagi. Nah, nggak lama tuh, sekitar 30 menit baru mau terlelap, tiba-tiba Tama ngedengar lagi ada suara langkah kaki ngedekat ke tenda mereka. Cuman kali ini suara langkah kaki itu nggak cuma satu orang guys, tapi suaranya itu rame banget kayak serombongan. Tama langsung ngebangunin Raka. "Kak, bangun Kak." Tapi saking capeknya, Raka nggak bangun sama sekali. Nah, karena penasaran sama suara tadi, dibukalah itu tenda sama Tama. Dan pas dibuka, dia noleh ke kanan ke kiri, tapi kok nggak ada siapa-siapa gitu kan. Lalu dia ngeliatin ke tendanya Agus sama Dedek. Ternyata guys, suara langkah kaki itu berasal dari serombongan pendaki yang entah dari mana datangnya, nyamperin ke tendanya Dedek sama Agus. Dan muka dari rombongan pendaki ini pucet banget. Bahkan muka dari pendaki ini hancur banget. Rama langsung gemetaran dan hendak masuk ke tenda di situ. Tapi entah kenapa seketika itu juga seluruh badannya Tama jadi kaku, nggak bisa digerakin sama sekali. Jadi dia cuma bisa ngeliatin rombongan tadi masuk ke tendanya Agus sama Dedek. Dan rombongan itu tampak lagi megangin kedua tangannya Dedek. Dan ada juga yang mencakar tangan dan badannya Dedek. Dedek tampak teriak di situ sambil berusaha berontak. Tapi sia-sia, dia sama sekali nggak bisa ngelawan. Dan teriakannya pun sama sekali nggak bisa. Jadi suaranya itu nggak keluar gitu walaupun dia teriak sekuat apapun. Begitu juga si Agus. Dia cuma bisa terdiam kaku ngeliatin Dedek yang lagi dipegangin sama rombongan setan tadi. Lalu nggak berapa lama Dedek pun tampak pingsan di situ. Sementara setelah Agus yang lagi terdiam tadi nggak bisa bergerak sama sekali, dia dibawa sama rombongan tadi entah kemana. Nah, setelah rombongan setan tadi pergi ngebawa Agus, tiba-tiba salah satu anggota rombongan itu ngedekat ke arah Tama dengan wajah yang pucat dan hancur. Tama yang badannya masih kaku langsung dia pingsan di situ. Dan sadar-sadar setelah keesokan harinya menjelang subuh, dia dibangunin sama Raka. "Tama, ngapain tidur di luar?" Tama pun langsung bangun di situ dan sempat bingung. Tapi dia langsung teringat kejadian semalam. Teringat sama Agus dan Dedek. Dan dia langsung ngeliat ke tendanya Dedek dan Agus. Dan ternyata guys, di situ dia cuma nemuin Dedek yang lagi pingsan dengan luka cakaran di tangan dan badannya. Sementara Agus hilang entah kemana. Lalu Tama ngomong sama Raka, "Kita mesti turun sekarang juga, minta bantuan ke bawah." Nah, Raka bingung juga di situ. Ada apa emangnya ini? "Udah," katanya Tama tadi, "pokoknya kita turun, nanti gue ceritain kalau udah di bawah." Akhirnya mereka sepakat tuh langsung turun saat itu juga, nggak pakai sarapan dulu. Dan Dedek yang kondisinya lemah dengan penuh luka, mau nggak mau
digendong sama Tama dan Raka secara bergantian. Dan alhamdulillahnya perjalanan turun menuju base camp ini nggak ada gangguan sama sekali. Dan sesampainya di base camp, mereka langsung ngelaporin ke petugas base camp kalau teman mereka hilang waktu lagi ngecamp di pos 5. Dan Tama juga langsung minta maaf sama beberapa warga yang ada di situ akibat kelakuan Dedek sama Agus sebelumnya. Dan akibat dari cerita dan laporan Tama tadi, ada beberapa warga lokal yang tampak kesel sama rombongan mereka. Karena kan memang dari awal mereka ini udah dikasih tahu, udah diperingatin, jangan usil, jangan ngeganggu, apalagi sampai ngerusak benda-benda ritual dari kepercayaan warga setempat. Nah, akhirnya semua petugas base camp dibantu warga sekitar langsung ngerahin beberapa orang buat nyari Agus yang hilang tadi. Cuman sayangnya sampai hari ketiga pencarian Agus masih belum juga ditemuin. Sampai akhirnya petugas base camp minta bantuan tim SAR dan sukarelawan dari Mapala setempat. Tapi lagi-lagi sampai hari ke-10 Agus belum juga ditemuin. Lalu giliran Dedek nih yang ditanya tentang kejadian malam itu. Tapi jawaban dia kayak ketakutan gitu dan berusaha buat ngelupain apa yang udah terjadi sama mereka berdua. Sampai 1 bulan sejak pendakian itu, Agus belum juga ditemuin dan sudah dinyatakan meninggal dunia. Sementara kondisi Dedek sejak peristiwa itu, sikapnya dia jadi berubah sama sekali. Yang tadinya terbuka, banyak ngomong, kini dia jadi pendiam, sering ngurung diri di kamar dan jadi introvert gitu guys. Dan sebulan setelah kejadian itu juga, ternyata Dedek balik lagi ke gunung itu. Tapi bukan buat mendaki, melainkan dia berniat buat minta maaf dan mengganti semua sesajen yang pernah dia hancurin di tiap-tiap pos. Jadi dia minta tolong sama warga setempat buat ngebawa sesajen tadi untuk ditaruh di pos-pos yang dulu dia hancurin. Dan warga pun merasa respect tuh sama tanggung jawab Dedek. Dan alhamdulillah sejak saat itu perilaku Dedek udah mulai berubah. Dia jadi lebih menghargai budaya dan kepercayaan serta kearifan lokal orang lain dibanding sebelumnya. Bahkan si Dedek juga mulai pensiun tuh sejak saat itu dari mendaki dan gak pernah lagi menginjakkan kaki ke gunung. Lalu gimana dengan Agus? Jadi setelah hampir 2 tahun dikabarkan kalau Agus ini menjadi ODGJ gitu. Dan waktu dikonfirmasi ke keluarganya, ternyata keluarganya pun mengiyakan. Bahkan udah masa bodoh lah dengan kondisi Agus saat ini. Dan akibat peristiwa itu pula, Raka dan Tama menjadi seorang pendaki yang bijak, yang lebih menghargai kepercayaan orang lain. Bahkan mereka sering ngebantu menjadi sukarelawan dan ikut dalam tim SAR ketika dibutuhkan. Gitu guys. Oke, itu tadi kisah pengalaman Raka waktu mendaki ke Gunung Lawu di tahun 2000 lalu. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian memang suka dengan kisah tadi, langsung aja tekan tombol like. Terima kasih sudah menyimak. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.